Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri. Subtema 3, Lingkungan Sekolahku, Pembelajaran 1, dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks dengan tepat. Menyampaikan ungkapan perintah dengan tepat, mengidentifikasi bunyi sila ketiga, menunjukkan simbol sila ketiga dengan tepat, mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya, serta langkah-langkah membuatnya dengan tepat, membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan tanah liat. Mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita membaca wacana berikut bersama-sama. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Seperti yang sering dilakukan anak-anak SD Negeri Bandung, selain menjaga kebersihan kelasnya masing-masing dengan melaksanakan piket, anak-anak juga menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ketika anak-anak jajan, sampahnya tidak langsung dibuang ke halaman, tapi dimasukkan ke tempat sampah. Di SD Negeri Bandung juga banyak pohon yang rindang. Banyak juga ditanam tanaman bunga. Sehingga sekolah kita tampak sehat, asri, bersih, dan sejuk. Juga pastinya nyaman untuk belajar. Selanjutnya di halaman 81 kita akan membaca wacana berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Kita baca dengan suara yang nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sudah diingatkan Bu Guru agar jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Di mana tempatnya? Ya di tempat sampah. Nah, apa yang diucapkan oleh Bu Guru tadi merupakan kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, untuk memahaminya, kita baca dulu, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan isi bacaan di halaman 81 ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Jawabnya,
Bacaan tersebut berjudul Sekolahku Bersih dan Sehat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Jawabnya, sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Untuk pertanyaan yang nomor 3, mengapa udara di sekolah segar? Jawabnya, karena banyak pohon ditanam di sekolahku. Pertanyaan yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Jawabnya, semua warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Ya, Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tukang kebun, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, dan murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga orang tua murid. Nah, semua itu adalah warga sekolah. Dari semua yang tadi disebutkan Bu Guru, wajib menjaga kebersihan sekolah. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Jawabnya, jangan membuang sampah sembarangan. Lalu di mana? Buanglah sampah di tempat sampah. Selanjutnya, perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut, terdapat kalimat ungkapan perintah. Tuliskan kalimatnya di bawah ini. Tadi sudah kita singgung sebentar ungkapan perintah yang diucapkan oleh guru. Kalimatnya yaitu jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Jadi kita pengen melakukan sesuatu, nah kita itu menyuruh orang lain. Nah itu namanya kalimat perintah. Atau bisa jadi kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu juga disebut kalimat perintah. Selanjutnya, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Untuk kalimat yang bukan merupakan kalimat perintah, silahkan dikosongi saja. Pertanyaan yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Karena ini bukan permintaan atau menyuruh orang lain, maka kita kosongi, bukan kalimat perintah. Pertanyaan yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Karena ini termasuk menyuruh maupun permintaan kepada orang lain, maka kita beri tanda centang karena merupakan kalimat perintah. Kemudian soal yang ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Tidak ada perintah di situ, tidak ada permintaan, tidak ada unsur menyuruh orang lain, maka di situ bukan kalimat perintah, jadi kita kosongi. Untuk kalimat yang keempat, letakkan sepatu di rak. Letakkan itu artinya menyuruh atau meminta seseorang untuk meletakkan. Maka disebut kalimat perintah, kita beri tanda centang. Soal yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Jagalah berarti menyuruh untuk menjaga, meminta untuk menjaga. Karena merupakan kalimat perintah, maka kita beri tanda centang. Kita lanjutkan dengan membaca wacana. Kita baca bersama-sama ya. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Nah ini Bu Guru bangga dengan anak-anak kelas 1 karena anak-anak kelas 1 itu selalu merapikan buku dan peralatannya
setelah selesai digunakan. Jadi ketika anak-anak istirahat tidak ada meja yang berantakan. Semuanya rapi, dimasukkan ke dalam laci atau ke dalam tas. Termasuk ketika anak-anak selesai kegiatan literasi, membaca, bukunya langsung dirapikan, stik es krim yang merupakan yang berisi namanya anak-anak, identitasnya anak-anak juga langsung dirapikan. Ini Bu Guru kasih jempol untuk anak-anak kelas 1 yang selalu berusaha menjaga kerapian kelas. Termasuk anak-anak yang rajin menyapu ketika istirahat atau ketika pagi piket. Bu Guru sering melihat anak-anak kelas 1 menyapu tempatnya sendiri-sendiri. Ini Bu Guru salut untuk anak-anak kelas 1, jempol 2 untuk anak-anak kelas 1 ya. Tapi ini jangan cuma di sekolah, anak-anak juga harus melaksanakan kegiatan ini di rumah. Kalian jaga rumahnya agar selalu bersih dan rapi seperti ketika di sekolah. Lanjut di halaman 84. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, Garuda Pancasila itu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perhatikan pajangan Garuda Pancasila pada ruang kelas berikut ini. Di kelas kita juga ada ya pajangan Garuda Pancasila. Karena itu gambarnya kecil, nah ini anak-anak bisa melihat gambar yang lebih besar untuk pajangan Garuda Pancasilanya. Di dadanya ada perisai yang berisi 5 gambar yang berbeda. Nah, kalau anak-anak ingat, coba tebak. Ekor burung Garuda itu jumlahnya berapa helai? Betul, ada 8. Kemudian sayap, jumlah bulu pada sayapnya berapa helai? Ya, ada 17. Kemudian bulu pada bagian lehernya. Anak-anak yang masih ingat ada berapa? Ada 45. Nah, angka-angka ini melambangkan tanggal, bulan, dan tahun Indonesia merdeka, yaitu 17 Agustus 1945. 17 di sayapnya, 8 mewakili bulan Agustus di ekornya, kemudian 45 atau tahun 1945 ada di lehernya. Kalau anak-anak ingat lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, nanti silakan dinyanyikan di rumah ya untuk mengingat kembali. Selanjutnya masih gambar Garuda Pancasila. Silakan dilihat pada perisainya ada 5 gambar berbeda, yaitu gambar bintang, gambar rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Kalau masih ingat, ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Ayo kita ingat kembali. Sila ke-1 bunyi dan lambangnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Kemudian untuk sila kedua, bunyi dan lambangnya kita ucapkan bersama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Masih ingat kan ya anak-anak? Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Bagaimana bunyi sila ketiga dan lambangnya? Yuk kita ucapkan bersama-sama. 3.
Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Selanjutnya, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat. Di halaman 85, anak-anak bisa melihat dari kotak berwarna kuning dulu, kemanusiaan yang adil dan beradab bukan merupakan bunyi sila ketiga Pancasila. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian kotak yang kedua berwarna hijau, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena bukan merupakan bunyi sila ketiga Pancasila, kita beri tanda silang lagi. Kotak yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Kotak warna biru ya. Karena bukan merupakan bunyi sila ketiga Pancasila, di sini juga kita beri tanda silang. Selanjutnya kotak keempat yang berwarna merah muda, kita baca Persatuan Indonesia. Nah, ini dia bunyi sila ketiga Pancasila. Kita beri tanda centang. Kotak yang terakhir yang berwarna jingga, kita baca keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena bukan bunyi sila ketiga Pancasila, kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Ada di halaman 86. Di situ gambarnya kayak puzzle ya. Puzzle itu berantakan, nanti anak-anak diminta menyusun pada kotak kosong tersebut. Nah, kalau anak-anak tepat menyusunnya, nanti akan tampak seperti ini, yaitu gambar pohon beringin. Selanjutnya, kita masuk di halaman 87. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Ini di halaman 87 ada gambar daun tapi dibuatnya dari tanah liat. Kalau anak-anak kesulitan mencari tanah liat, anak-anak bisa membuat dengan plastisin dicetak atau dengan lempung terigu. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut urutan cara membuatnya. Nah, sekali lagi, kalau anak-anak kesulitan menemukan tanah liat, buat saja dari plastisin atau dari lempung terigu. Tapi jangan lupa kalau lempung terigu dikasih warna ya, biar cantik. Caranya yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Diuleni dulu, diadon dulu. Biar lihat, biar tidak ada rongga di dalam adonannya. Jadi nanti mudah dibentuk. Kemudian yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Nah, kalau anak-anak nggak punya cetakan, anak-anak bisa membuat bentuk kotak dulu. Bentuk kotak, kemudian di atasnya dikasih daun. Daunnya ditempelkan di situ sampai ngecap. Ya, kalau sudah ngecap, nanti baru dipotong bentuk daunnya. Seperti itu caranya. Kemudian yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Ini kalau kalian pakai cetakan ya, kalau nggak pakai cetakan bisa tadi caranya daunnya dilepas. Boleh daunnya langsung dilepas, boleh juga nunggu kering. Kemudian yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Boleh dijemur di bawah sinar matahari, tapi kalau ini kan musim penghujan ya,
Anak-anak bisa memanggangnya di atas magicom atau di atas panci kompor. Nah, digarang. Boleh. Selanjutnya untuk halaman 89, untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Nanti anak-anak tugasnya membuat ini ya, cetakan yang berbentuk daun ini. Boleh daun apapun, bebas. Nah, jangan lupa untuk disimpan dulu, jangan dihilangkan karena bisa untuk hiasan di kelas. Kegiatan bersama orang tua di rumah, Bapak Ibu, bimbing siswa untuk selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan yang ada di sekolah itu bisa diawali dengan diajarkan di rumah. Selanjutnya, untuk penilaian pengetahuan, ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan perintah. Yang kedua, menunjukkan bunyi dan simbol sila ketiga Pancasila. Untuk yang soal nomor 1 tadi, mengidentifikasi ungkapan perintah, ini berdasarkan wacana di halaman 81. Soalnya di halaman 82. Kemudian yang kedua, menunjukkan bunyi dan simbol sila ketiga Pancasila itu ada di halaman 85. Untuk penilaian keterampilan menulis ungkapan perintah dengan kriteria penilaian: 1. Pilihan kata, 2. Struktur kalimat, 3. Lafal dan ejaan. Nah, ini yang halaman 83 ya. Selanjutnya, penilaian keterampilan menyusun puzzle simbol sila ketiga Pancasila dengan kriteria penilaian. Puzzle tersusun dengan benar sebelum waktu yang diberikan. Ini ada di halaman 86. Penilaian keterampilan membuat karya seni 3 dimensi dari tanah liat dengan kriteria penilaian, kualitas karya, penggunaan waktu, sikap tanggung jawab ada di halaman 88. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa beri dukungan dengan klik like dan subscribe bagi yang belum ya, biar tidak ketinggalan video-videonya Bu Guru. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.